Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini wali murid PAUD Bismillah dan HS Bismillah bisa menghadiri undangan parenting yang dilakukan secara rutin setiap satu semester sekali seperti itu. Sekaligus nanti insya Allah hari ini juga akan dibagikan bintang prestasi bagi anak-anak yang telah menyelesaikan program evaluasi kemarin. Kemudian plus ada sedikit hadiah untuk anak-anak yang memiliki prestasi lebih seperti itu. Tapi bukan berarti yang tidak dapat hadiah atau semacam ini barangnya dari belakang saya, susu kotak lah gitu lah ya. Ini disenangi anak-anak, tapi nanti ini bukan menjadi alat ukur anak saya pintar atau bodoh, bukan. Tetapi ini bentuk terima kasih kita kepada anak-anak dan orang tua yang selama ini sudah saling kerjasama untuk bisa membiasakan proses belajar anak-anak seperti itu. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah yang menjadi contoh terbaik bagi kita untuk memberikan cara-cara, metode-metode mendidik anak-anak seperti itu. Maka mohon izin setelah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tepat hadir di hari ini untuk melaksanakan kegiatan belajar bersama atau bahasa lumrahnya parenting seperti itu. Jadi orang tua, parent itu orang tua, kemudian istilah parenting muncul ketika orang tua ingin terus belajar bagaimana proses mendidik anak-anak, karena tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa ketika teknologi makin canggih, apalagi nanti fitnah besar muncul itu saat kondisi dunia ini teknologinya super canggih, bukan canggih lagi, super canggih. Apa itu fitnah paling besar Bapak Ibu? Ada yang tahu? Fitnah yang paling besar? Ya, munculnya Dajjal. Ya, itu fitnah paling besar. Dan Dajjal-Dajjal kecil sekarang sudah banyak. Dan Dajjal-Dajjal kecil itu selalu kita pegang setiap hari. Ada di tangan, ada di kantong. Itu kan sumber fitnah juga. Nah, fitnah juga. Hati-hati. Bagi Bapak-Ibu sekalian, bismillah, saya mohon izin. Saya juga sudah menonaktifkan mode pesawat di HP saya. Tidak akan ada yang bisa mengganggu HP saya, maka saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu untuk sebentar, sekitar maksimal 45 menit, paling lama insya Allah 45 menit. Mohon diingatkan kalau saya melewati batas waktu, itu jatah saya untuk menyampaikan. Setelah itu nanti lanjutnya oleh Bu Itia untuk pembagian bintang prestasi kepada anak-anak. Maju ke sini satu-satu, kemudian difoto sebagai bentuk apresiasi penghargaan pada mereka. Nanti bisa kami share di grup, silahkan diupload ke media sosial masing-masing dengan bahasa yang tentunya menyemangati anak untuk bisa belajar lebih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya senang. Kenapa? Karena ada orang tua yang hadir plus dua-duanya, bapak ibunya hadir, ada yang ibunya saja, ada yang ayahnya saja. Tidak ada yang salah, yang hadir dua-duanya bagus, yang hadir salah satu pun bagus. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan bentuk kepedulian kepada proses pendidikan anak-anak. Terima kasih. Sehingga kita syukur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat ya, nikmat luar biasa ketika memiliki anak yang soleh. Habib Rifki pernah ditanya oleh gurunya, ketika gurunya berkunjung ke pesantren beliau. Ki, kata beliau, namanya guru manggil murid ya, manggil nama aja, Ki katanya. Ada nggak di pesantren ini anak-anak yang soleh? Habib Rifki bingung. Bib, Habib Rifki jawab, Bib, ke gurunya, kalau yang pintar banyak Bib, mau yang pintar matematika, yang fisika, kimia, agama, hafalan hadisnya banyak yang pintar Bib. Ukurannya otak, seperti itu.
Ya, takarannya, ukurannya adalah otak dia mampu menghafal, mampu mengingat, mampu menjabarkan. Kalau yang pinter banyak, Bib. Tidak, saya tidak butuh yang pinter, kata gurunya Habib Rifki. Lalu butuh yang apa, Bib? Saya butuh yang soleh. Karena sudah banyak orang pintar sekarang itu karena tidak soleh, tidak beriman sama Allah, nggak merasa diawasi Allah ketika dia duduk menjabat, tidak merasa diawasi Allah ketika dia punya proyek, tidak merasa diawasi oleh Allah ketika dia menjadi guru, tidak merasa diawasi Allah, tidak merasa dilihat oleh CCTV-nya Allah ketika dia menjadi orang tua. Maka ini yang tidak kita butuhkan, kata gurunya Habib Rifki, insya Allah. Sehingga Bapak Ibu, anugerah luar biasa ketika kita orang tua menjadi orang soleh. Kenapa? Karena insya Allah dari kesolehan itulah nanti akan nular kepada anak-anak. Jadi kesolehan anak itu bukan karena orang tuanya hebat, tidak. Bukan karena orang tuanya pintar, bukan karena orang tuanya kaya, bukan karena orang tuanya punya kuasa, atau karena orang tuanya ustadz kiai, kemudian atau orang tuanya punya kebun sawit yang luas, tidak. Tapi solehnya anak itu hadiah dari Allah atas izin Allah. Nah, seperti itu. Sehingga ada orang tuanya tidak soleh tapi anaknya soleh atau soleha. Itu sebenarnya pecut untuk mengingatkan supaya orang tua belajar dari anaknya. Kalau Allah mau, bisa lewat anak kesolehan itu datang. Atau kebalikannya, anaknya durhaka, orang tuanya soleh. Nah, sudah sepatutnya orang tua harus menularkan kesolehannya kepada anak, dan anak pun harus disadarkan bahwa kesolehan itu datangnya dari Allah. Tapi ini tidak mutlak. Artinya tidak mutlak itu, manusia tidak mutlak bisa mengatur itu. Yang punya hak di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya 4, 1 durhaka yang namanya Kan'an, tenggelam. Kemudian istri soleh, suaminya nggak mesti istri soleh, istri solehah ya. Suaminya nggak mesti soleh. Itu kejadian sama siapa? Fir'aun. Asiyah itu sangat luar biasa taat sama Allah, tapi Fir'aunnya begitu luar biasa bejatnya ya. Kemudian kebalikannya juga banyak yang seperti itu. Nah, maka izinkan saya pagi hari ini, di antara untuk mencapai kesolehan itu ada komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik dan benar. Pelan-pelan ya. Komunikasi baik sama benar. Baik itu belum tentu benar. Tapi kalau benar, insya Allah itu diusahakan semuanya caranya baik menurut Allah. Tapi kalau di mata manusia baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah, tapi kalau di mata Allah, kalau benar sesuai aturan Allah itu sudah pasti baik. Nah, seperti itu. Sehingga komunikasi yang baik pertama. Kemudian kedua, komunikasi yang positif. Seperti itu. Baik kata-kata, tindakan, semuanya harus positif, dicontoh oleh pasangan, dicontoh oleh anak-anak. Ketiga, efektif, tidak bertele-tele, tidak banyak cerita, tapi kena tepat sasaran. Nah, insya Allah 3 ini akan kita bicarakan kurang lebih 45 menit dari jam 8:15 tadi. Ini sudah berjalan 7 menit ya. Tolong ingatkan saya kalau sudah 45 menit supaya tidak korupsi. Ya, iya, korupsi waktu juga nggak boleh karena udah sepakat. Silakan Pak Budi. Baik, membangun ya. Namanya membangun Bapak Ibu. Membangun itu berarti membangun dari nol. Nah, kalau kita alhamdulillah membangunnya ini sudah ada pondasi dari Allah. Ya, sudah ada pondasi dari Allah. Ini karena kita bicara karena semuanya sudah menikah, semuanya sudah punya pasangan, dan semuanya alhamdulillah sudah punya buah hati, dikaruniai oleh Allah anak-anak seperti itu. Maka modal pondasinya adalah 1, diri kita sendiri, itu pondasi. Yang kedua, pasangan kita, istri ataupun suami. Yang ketiga, pondasinya adalah anak-anak. Nah, ini yang akan kita bangun lebih bagus lagi. Seperti itu. Tidak hanya kemudian mohon maaf bukan menyamakan anak-anak dengan kambing. Kalau kita ambil pelajaran yang memang mirip seperti itu. Anak-anak yang dibiarkan diumbar ketika maghrib baru dicari, ya. Ini kejadian.
Ada. Ketika maghrib anak-anak baru dicari suruh pulang. Persis. Saya juga pernah melihat ada orang yang punya kambing, kalau maghrib dia keluar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak pakai baju, udahnya kemana-mana nyari kambing. Nah, ini bukan menyamakan, tapi ini persis jadi. Maksudnya apa? Allah juga sudah mengatakan kalau manusia itu bisa lebih rendah daripada hewan. Kalau dia mulia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nah, ini bisa lebih hina daripada hewan. Nah, sehingga membangun ini dimulai dari mana? Yuk kita mulai ya Bapak Ibu. Dari pertama diri sendiri. Kalau pengen komunikasi kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak itu baik, kemudian benar sesuai aturan Allah, maka kita mulai dari diri sendiri. Kalau rumusnya AAGIM itu PDLT. PDLT, 4 huruf. P, perbaiki. D, diri. L, lakukan. T, terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu rumus dari AAGIM. Jadi tidak perlu misalnya, aduh istriku ternyata ya sudah menikah pemarah, sama anak suka nyubit, nyesel aku nikah sama dia. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai terucap seperti itu walaupun dalam hati. Artinya apa? Nah, ini mungkin bisa jadi, biasanya ada orang mengatakan suami istri atau pasangan itu adalah cerminan dari pasangannya. Suami cerminan dari istrinya, istri cerminan dari suaminya. Maka kalau kita lihat lagi, pemimpinnya di keluarga adalah suami. Ibarat naik mobil, suami sopirnya, penumpangnya adalah istri dan anak-anak. Seperti itu. Sehingga memperbaiki diri pertama kali sebelum ditularkan ke orang itu wajib. Ya, wajib. Karena Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Sebelum menyebarkan iman ketika di Mekah itu kepada orang lain, menyebarkan penyembahan kepada Allah, itu siapa yang diperbaiki dulu? Dirinya sendiri. Dia sudah beriman, dia sudah yakin, baru orang-orang terdekat. Siapa? Yang paling dekat istrinya. Setelah istrinya kemudian keluarganya paling dekat. Ali bin Abi Thalib, paman-pamannya diajak. Walaupun pamannya tidak semuanya kemudian mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baru keluar ke masyarakat. Nah, ini urutannya seperti itu, betul. Ya, sehingga kita coba ikut jejak Nabi Muhammad SAW. Oke, 1. Yuk, mulai hari ini kita niatkan bareng-bareng. Kalau mau bikin, kalau mau ngontenlah yang baik. Saya tidak melarang konten. Difasilitasinya teknologi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditemukan oleh manusia kemudian sinyal. Kemudian ditemukan oleh manusia ada gelombang radio dan segala macam, dimanfaatkan sekarang untuk teknologi. Maka ayo gunakan sebaik mungkin. Allah sudah menunjukkan fasilitas, Allah sudah kasih, maka kita gunakan dengan baik. Karena itu nanti ditanya. Itu semua akan ditanya. Apa yang keluar dari mulut kita satu kata, kemudian apa yang tergerak dari badan kita, tangan kaki kita, kedipan mata kita, kemudian terekam oleh kamera, kita share, sebarkan. Nah, ini nanti akan semua ada pertanggungjawabannya, ya, akan ada pertanggungjawabannya. Maka kita naudzubillah berlindung sama Allah, mudah-mudahan ketika nanti di padang mahsyar ditutup semua sama Allah aib kita. Ketika di yaumil mizan, di pertimbangan amal baik buruk, Allah tutup aib kita. Kita ini sebenarnya baik itu karena Allah tutup aibnya. Kalau Allah buka aib kita, ya Allah, gitu kan? Kalau Allah buka aib kita mungkin, dan kalau aib itu berbau, kalau dosa itu berbau, mungkin nggak ada orang mau dekat sama kita. Seandainya dosa itu bau, maka mungkin kita akan berjauhan, akan saling gunjing segala macam. Oh ternyata ibu ini baunya begini ya. Kalau dosa maling baunya begitu, dosa ngomongin orang baunya begitu, oh, bapak ini begini begitu. Seandainya dosa itu bau, tapi Allah Maha Adil. Allah rahasiakan pahala terbesar, kemudian Allah rahasiakan surga, tapi Allah janjikan itu pasti ada, maka kita kejarannya ke sana. Seperti itu. Ini Ibu ya. Maka yang di dunia ini kita cuman sebentar. Kalau ngikut Rasulullah 63 tahun, kalau udah lebih dari itu dapat bonus. Dan hati-hati, kemarin juga saya diingatkan oleh teman, umurnya sudah hampir sampai 40 ya Bang. Iya. Pengalaman saya, kata dia, kalau udah masuk 40 masih begitu-gitu aja, ya udah nanti 41 seterusnya akan begitu terus.
Insya Allah. Dan ini memang ada hadisnya. Rasulullah mengingatkan, ketika umur udah masuk 40, udah perbanyak dekat sama Allah. Itu aja. Pak Bambang gimana kalau sudah terlanjur nih, saya udah 45, 47 misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Allah sudah, emang Allah kapanpun akan terima kok taubat kita itu. Seperti itu. Nah, artinya 40 itu ancang-ancang. Kalau sudah 40, masuk 40, masih siap-siap. Kata malaikat, sudah waktunya pulang. Sudah waktunya pulang. Tapi jangan nunggu 40. Yakin banget, Allah, belum 40, nggak mungkin pulang lah. Kata malaikat kan kalau 40 baru dimanggil pulang. Hati-hati. Habis ngomong begitu masih 39, blek. Innalillahi diumumkan oleh Pak Munir nanti. Maka nggak nunggu keriput, ya. Walaupun skincare-nya mahal, ibu-ibu, mati nggak nunggu keriput, ya. Setuju? Oke. Walaupun jilbabnya mahal, mati nggak nunggu jilbab. Pulang paling bawa selembar kain paling mahal berapa? Paling 40.000 1 meter kain kafan yang bagus. Dan itu sama aja nanti hancur juga dalam kuburan. Nah, seperti itu. Sehingga ayo, bismillah ya. Setelah memperbaiki diri, terus pasangan urutan yang kedua. Kita tularkan. Yang paling dekat sama kita adalah istri dan suami. Kita sudah baik, tahu sedikit, tidak usah nunggu banyak, ya. Jangan nunggu banyak, nunggu soleh dulu baru beramal, tidak. Tapi beramallah sampai soleh. Gitu. Jangan nunggu kaya dulu baru ikhlas sedekahnya, tidak. Tapi teruslah beramal, sedekah, berbuat baik sampai ikhlas. Itu kuncinya. Kalau nunggu banyak duit dulu baru sedekah, takutnya nanti luar biasa godaannya itu. Setan nggak berhenti-berhenti. Kiri, kanan, atas, bawah, samping, depan, belakang, terus digoda. Jangan sampai orang itu mau bersedekah. Karena orang mati, Bu, kalau sudah masuk kuburan, ya, sudah masuk kuburan, itu dia pengen hidup walaupun 1 detik. Untuk apa? Sedetik itu dipakai untuk sedekah. Saya pernah dengar hadisnya seperti itu. Dia pengen hidup lagi balik ke bumi walaupun 1 detik. Untuk apa? Sedekah. Maka luar biasa pahalanya. Sedekah jariyah. Yuk, sebelum pulang, ya, sebelum dijemput, sebelum diantar oleh orang ke masjid, kita berangkat aja jalan sendiri ke masjid daripada nanti diantar orang, gitu kan? Nah, itu ya, saling mengingatkan sama suami dan istri. Setelah itu baru ke anak, ya, ditularkan kepada anak. Apa yang sudah disepakati oleh suami dan istri, rumusnya kan saya sudah pernah sampaikan ya, segitiga. Di kaki ujung kiri kanan yang bawah itu adalah suami dan istri. Paling puncak segitiga ini adalah Allah. Kalau suami istri makin mendekat sama Allah, maka otomatis dua-duanya akan makin dekat. Lihat rumus segitiga begini. Ya, di bawah ini suami istri. Kalau dia mendekat sama Allah, otomatis posisi suami istri pun akan dekat kan? Tapi kalau dia menjauh dari Allah, dia akan semakin jauh. Itu. Yuk, bareng-bareng. Saya juga terus belajar. Ya, saya juga terus belajar. Mudah-mudahan tolong diingatkan, karena saya menangani anak banyak di sini. Mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak teladani satu-satu. Mohon maaf seandainya ada yang nangis belum kepegang, belum kegendong, belum tersampaikan kasih sayang kami sebagai guru kepada anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ketika ada guru yang komplain, kami pun menyadari, oh iya wajar. Mungkin anaknya seperti ini, mungkin komunikasi kami belum baik. Akhirnya kita terus bicara, kita cari tahu, ya. Karena kasus-kasus kemarin juga kejadian, anak-anaknya seperti itu kan, bertengkar segala macam, akhirnya bully-bulian, ngejek orang tua segala macam, kemudian ngejek sampai melebar kemana-mana. Anaknya mau pindah, ada anak mau pindah, nggak masuk sampai 2 hari, menangis sampai terseduh-seduh, sampai goncang badannya, nangisnya itu mungkin saking ditumpuknya beban itu. Akhirnya kami cari tahu, kami korek siapa yang bully kamu, siapa yang pernah nendang kamu, siapa yang pernah ngejek bapak kamu, siapa yang pernah begini-begini. Kami panggil beberapa orang. Nah, saya bawain keripik jagung, ngobrol, saya pasangin kamera, direkam, seolah-olah kita bikin konten, happy-happy aja, saya senyum buka. Yuk kita makan bareng, makan, ambil satu-satu, jangan banyak-banyak kata saya kan, satu-satu mereka. Mulai saya ngobrol, apa iya kamu pernah ngejek ini?
Enggak pak, ya udah makan lagi nggak apa-apa, santai. Terus akhirnya kebongkar. Saya nggak interogasi kayak polisi, duduk di depan, saya di atas meja gitu kan. Nah itu sistem-sistem Belanda begitu bu. Pengadilan sekarang itu begitu. Kita kan enaknya duduk bareng riungan gitu kan. Kalau sistem pengadilan sekarang kan kayak ketekan banget, terdakwa di bawah, hakim di atas. Jadi secara psikologi itu neken banget. Tapi kemarin saya coba untuk memahami mereka, alhamdulillah kebongkar. Betul, ada yang ngejek ngaku. Kemudian ada yang nendang ngaku juga. Tapi kondisinya ternyata kondisi sedang bermain. Nah, kondisinya bermain, namanya anak-anak ya. Ya alhamdulillah setelah itu akur lagi. Ya. Akur lagi, alhamdulillah. Nah, jadi emosi itu harus diatur ya. Baiklah. Setelah komunikasi positif dan efektif tadi ditularkan kepada pasangan dan anak, maka semua anggota keluarga itu punya peran dan tanggung jawab, itu perlu diingat. Peran dan tanggung jawab perlu diingat. Nah, izin, Bu. Masak itu bukan tugas ibu loh. Belanja ke pasar itu bukan tugas ibu. Tugas ibu cuman patuh sama suami, sholat 5 waktu, kemudian satu lagi puasa Ramadan. 3 ini saja insya Allah kata ulama bisa masuk surga. Nggak perlu ibu kemana-mana nyari apa pengajian, nggak usah. Yang penting sholat 5 waktu, taat sama suami, kemudian puasa Ramadan, insya Allah masuk surga. Mau bu? Jadi masak, belanja, nyapu, cuci piring itu bukan tugas ibu-ibu. Serius, ibu-ibu cukup taat sama suami. Kalau kata suami, dek cuci piring dek. Taat aja udah. Dek masak bikinin kopi dek. Gak maksud saya begini. Rasulullah juga pernah jahit baju sendalnya sendiri. Sendalnya putus, Rasulullah jahit sendiri. Artinya apa? Saling memahami. Ketika istri lagi sibuk, ya udah jangan ditambahin. Coba kerjakan sendiri. Ketika suami juga sedang tidak ada di rumah, yuk jaga amanah baik-baik untuk jaga diri, jaga rumah, jaga hartanya suami yang ditinggalkan. Nah, maksud Rasulullah tuh begitu, saling meringankan beban. Karena Rasulullah ngomong sendiri, saya adalah orang paling baik pada keluarga saya. Gitu. Nah, jadi contoh terbaiknya di situ. Ya, Rasulullah itu nggak pernah namanya punya pembantu marah-marah sampai 10 tahun kalau nggak salah Ustaz ya. Saya lupa nama budaknya itu siapa, itu nggak pernah dimarah, nggak pernah marah sama sekali, atau pernah, hei kamu harus begini, hei kamu begitu. Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Berarti apa? Berarti komunikasinya sangat halus, sangat tepat, tidak bertele-tele, itu Rasulullah. Nah, untuk cari tahunya bagaimana? Ya kita belajar, itu pentingnya sirah, itu pentingnya kisah. Karena Quran 30 juz itu, informasi yang saya dapat, sepertiganya itu adalah kisah semua. Sisanya baru hukum dagang, muamalah, hukum lain-lain segala macam. Ya, sepertiganya adalah cerita isi Al-Quran itu. Bahkan ada surat yang dikasih nama Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya apa? Kisah-kisah. Ada surat dari pertama ayat 1 sampai ayat terakhir 111 itu isinya cerita semua. Surat apa bu? Ada yang tahu? Surat Yusuf. Nah, surat Yusuf itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir 111 cerita semua. Berarti Allah sudah tahu fitrah manusia ini memang senang cerita. Nah, maka Allah menasihatinya dengan cara bercerita orang-orang zaman dulu untuk kita ikuti. Bedanya dengan cerita kancil buaya Pak Bambang, sangat beda. Buaya dan kancil, kemudian gajah dengan kancil, itu hati-hati. Ya, ada penelitian di Inggris, beliau mengatakan kalau pengen lihat peradaban sebuah bangsa, lihatlah cerita yang beredar di antara mereka. Cerita apa yang mereka senangi. Nah, kita dulu tahun 80-an, bahkan sebelum 80-an, itu kancil itu kan luar biasa, bukunya ada, di TV ada, di radio ada, pokoknya kartu-kartu tentang kancil ada, tapokan itu sampai gambarnya kancil untuk dimainkan. Apa yang terjadi Bu? Ternyata kancil yang ditokohkan di situ adalah kancil yang cerdik, yang menghalalkan semua cara untuk dia selamat. Langit runtuh kata kancil, masuk lubang, ya kan?
Kancil kejebak dalam lubang. Dia bilang kepada gajah yang ada di luar lubang itu, langit mau runtuh, hanya tempat ini yang bisa selamat. Dan kita tidak akan tertindih karena kita dalam lubang katanya. Akhirnya gajah masuk, belum. Dongeng nih. Cerita fiktif, cerita karangan. Gajah masuk, setelah gajah masuk, kancil lompat naik punggung gajah, lompat keluar. Gajah tetap terjebak. Itu salah satu cerita. Nah, apa bedanya dengan cerita dari Al-Quran? Al-Quran sudah dijamin sama Allah. Kita nyampein cerita dari Quran sudah dijamin sama Allah. Kemarin saya belajar juga kisah melihat dari Ustadz Firanda Andirja menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau yang beredar di kita, Nabi Sulaiman itu bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama hewan, pasukannya banyak, tidak hanya jenis manusia, kemudian menikah dengan Ratu Bilqis. Ternyata itu kontroversi. Nah, ibu-ibu dan bapak, ternyata cerita tentang Nabi Sulaiman itu panjang, lebih dalam daripada itu. Nah, lebih dalam daripada itu. Tentang akidahnya luar biasa. Tentang kedekatan apa-apa itu balik ke Allah. Sampai Nabi Sulaiman itu sempat, dia itu bukan hanya sekedar nabi, tapi juga raja, penguasa. Namanya penguasa bebas kan? Punya hobi apa? Dia hobi sama kuda. Kudanya banyak sekali. Sampai menjelang sore matahari terbenam, itu Nabi Sulaiman masih main dengan kuda-kudanya. Kalau sekarang mobil, kalau sekarang kendaraan motor. Itu yang terjadi. Akhirnya Nabi Sulaiman baru ingat, oh iya ya, ada zikir yang belum aku selesaikan sampai sore ini sehingga aku lupa dengan Allah. Tolong ambilkan kuda-kudaku semua, bawa kemari, kata Nabi Sulaiman. Disembelih semua, dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakatnya. Nah, ibu-ibu, kalau sampai ya sedang main handphone, sedang nyuci motor, ngelus-ngelus mobil, kemudian sampai lupa sholat, terlewat 5 menit, 10 menit, tolong relakan mobilnya. Jual mobilnya, kata Pak Wahyu. Apa kita segitunya? Mungkin nggak nyampe ya. Kita nggak akan mampu mungkin setaraf Nabi Sulaiman seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman kejadian. Kuda zaman dulu, apalagi kuda merah yang kulitnya kemerahan, ada juga di zaman Nabi Musa, sapi yang kemerahan tuh luar biasa mahalnya, sampai miliaran. Makanya Ferrari sekarang merahnya menjadi spesial. Mobil Ferrari itu kalau pengen niru merah Ferrari, apalagi catnya cat asli yang dipakai Ferrari, luar biasa harganya. Inspirasinya dari sana. Unta merah juga sama. Tapi perkara iman sama Allah, yakin sama Allah, manut sama Allah, apa-apa balik ke Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu lebih mahal daripada unta merah satu lapangan. Mobil Ferrari dikumpulin satu lapangan, tidak ada apa-apanya dibandingkan setitik iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau dibawa mati, insya Allah selamat. Kalau iman kepada Allah. Nah, enggak ya. Sehingga, yuk, dengan peran masing-masing dalam keluarga, ayah silahkan berperan sebagai ayah, cari nafkah yang halal, jangan sampai ada yang haram masuk kepada perut istri atau anak-anak. Supaya nanti apa? Supaya mudah menasihati istri dan anak-anak. Oh iya, makasih ya. Jazakallah khair. Lanjut, kemudian ibu bertugaslah sebagai ibu, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi nanti kurikulum keluarga itu harus diketahui oleh suami. Suamilah kepala sekolahnya, dialah yang harus tahu. Kitalah kaum laki-laki yang harus tahu bagaimana arah kurikulum kita. Kemana? Pak Bambang bingung. Tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Gimana nih? Sekarang menteri baru apa harapannya? Kabar-kabarnya kita akan balik lagi seperti zaman dulu. Ya. Rapot merah akan dimunculkan lagi. Nilai 5 itu 5 yang warna pakai tulis merah, ada kabarnya akan dimunculkan lagi. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Kurikulum ini 10 tahun terakhir ini kita memang diobok-obok betul. Baru 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kurikulum ganti lagi. Sampai kurikulum merdeka, sampai anak-anak itu dimerdekakan bebas. Anak SMP sampai ada yang nggak bisa baca. Saking merdekanya. Ngeritik siapa Pak Mamang? Ngeritik diri sendiri, saya juga guru. Nah, makanya di PAUD Bismillah ini saya bocorin. Ya, di HS Bismillah saya bocorin. Kami tetap ikut ke dinas, tetapi kurikulum mandirinya lebih banyak bobotnya. Artinya mandiri itu yang kami kelola lebih banyak. Kenapa? Karena kami tidak mau lari dari Al-Quran. Gitu.
Bayangkan Bapak Ibu, ada lingkaran. Anggaplah piring lah ya. Di depan wajah Bapak Ibu ini ada piring nih. Piring, kemudian satu titik paling atas itu kayak jam. Di angka 12 itu, titik situ ada gambar Quran. Ya. Kemudian orang di dinas, orang di komunitas, orang di sekolah muter, bikin kurikulum, cari kurikulum yang tepat, terus muter. Teori-teori barat dimasukkan, Montessori masuk, segala macam masuk. Sehingga apa yang terjadi? Quran cuma dilewatin aja. Ya, Quran yang ada di titik atasnya cuma dilewatin aja. Nyari kurikulum tapi nggak pernah ketemu. Nah, harapan saya, yuk kami sudah berusaha di sekolah, Bapak Ibu di rumah juga, yuk bareng-bareng ya. Jangan lari, jangan jauh dari Quran. Pak Bambang, matematika ada di Al-Quran. Oh, ada. Mungkin sayanya saja atau kitanya saja yang tidak nyari tahu. Pak Bambang, ilmu kedokteran ada di Quran. Banyak banget. Ya. Pak Bambang, arsitek ada di Al-Quran. Ada. Pak Bambang, ilmu pertanian ada. Banyak. Nah, tinggal menjabarkan Quran itu nanti dengan hadis, dengan kisah, dengan lain sebagainya, dengan pendapat-pendapat ulama dan lain seterusnya. Nah, itu dia, ya. Nah, maka anak-anak juga punya hak bermain. Saya bocorin lagi nih. Anak-anak haknya harus kita lihat di usianya. Usia 0 sampai 7 itu sayang-sayangan harus lebih banyak. Nah, sama anak PAUD, berarti sayang, oh pinter, anak soleh, mudah-mudahan kita umroh bareng ya nak, haji bareng, insya Allah kamu jadi imam di masjid ya nak ya. Terus sayang-sayangnya itu full kalau 0 sampai 7 tahun. Nanti masuk 7 sampai 14 tahun, ya 7 sampai 14 tahun itu sudah mulai masuk usia pendisiplinan, masukkan sistem militer. Nah, jam 5 bangun, titik, nggak ada kompromi. Bangun, sholat subuh, ayo. Nah, mohon maaf ini, mohon maaf, saya harus sampaikan karena tidak satu orang saja yang sering terlambat izin. Ya, mohon maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Pak, izin, anak saya belum bangun. Saya mikirnya, ini orang tuanya gimana sih? Maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya juga, anak saya sempat begitu. Saya tarik, saya cipratin air. Kalau nggak bangun-bangun juga, saya angkat, masukin kamar mandi langsung. Itu sangga. Kalau sanggi, alhamdulillah perempuan lebih mudah. Nah, saya punya anak laki-laki yang punya anak laki-laki, apalagi Pak Wahyu, 3 anak laki-lakinya, luar biasa. Kalau tiap pagi itu perang luar biasa itu. Bu ya, perang Bu ya kalau tiap pagi ya? Iya. Nah, kalau sudah perang, jangan dua-duanya ikut, bapak ibunya ikut perang, jangan. Kalau satu perang, yang satu ngademin, bawa air, gitu kan, bikinin apa, dilembutin. Udah ibunya bentak-bentak, bapaknya ikut. Kamu tuh nggak nurut sama ibu ya, bapak juga mau kerja, tahu nggak? Cepet, mandi. Nanti berangkat sekolah, di otaknya tuh, bapak jahat, ibu jahat. Gak paham, padahal aku tuh pusing loh. Padahal aku tuh nggak enak badan loh. Karena anak-anak belum mampu ngomong kan. Nah, itu harus kita pahami. Pegang kenapa, mungkin demam, ada yang sakit atau apa, ada perasaan apa mungkin yang kemarin pulang sekolah belum terbongkar. Bisa jadi dia di sekolahan ribut sama temannya atau ada konflik, belum keungkap. Akhirnya kebawa tidur, pagi-pagi keinget lagi, ngedrop lagi. Bisa jadi begitu. Nah, itulah seni berkomunikasi dengan anak-anak, dengan istri, dan dengan suami. Astagfirullahaladzim. Baik, dikit lagi ya. Oke. Baru 30 menit. Lalu ada tiangnya nih Bu, Bapak, tiang komunikasi, pilar komunikasi itu ya dibutuhkan untuk menjadi keluarga yang tangguh dan keluarga yang sehat. Nah, kalau bicara sehat berarti bukan cuma sehat badan, sehat secara pikiran, sehat secara finansial ya, keuangan, sehat secara psikologi ya, sehat secara badan juga harus. Maka semuanya harus kita bicarakan. Maka untuk menjadi keluarga yang sehat dan tangguh, ada pilar, ada tiang komunikasinya, cara ngobrolnya. 1, kasih apresiasi ya, kasih apresiasi. Oh, makasih ya Mas sudah bantu beliin
gas. Gampang, sepele, tapi berat ngomong. Apalagi perempuan, maaf ya mas. Ngomong maaf gampang nggak bu? Go. Bu. Iya, memang begitu. Terus digimanain Pak Bambang? Ya udah nggak usah dipertengkarin, nggak usah diributin. Memang sifat perempuan begitu. Perempuan tuh senangnya gampang nyelesain perempuan tuh ya. Blok, satu gepok, dek, ayo ke pasar beli emas. Oh, walaupun lagi demam berangkat. Melompat kata ibu ini kan. Iya. Apakah mata duitan? Memang harus mata duitan perempuan. Karena perempuan itu lebih tahu kapan beras habis, kapan sayur habis, ya kan? Saya saja kalau disuruh belanja, kadang bantu istri, bukan maksudnya, bantu istri belanja ke pasar, yang masih banyak di dapur itu saya beli lagi. Karena saya nggak ngecek, berangkat aja. Taunya ini bumbu ini, bumbu ini berangkat. Bawang masih banyak loh, tengok. Tapi udah cemberut aja deh. Nah, artinya apa? Ya itu perlunya komunikasi, ya. Tapi laki-laki juga kadang gengsi mau nanya tuh kan, merasa pegang duit, udah belanja aja lah. Belanja. Mau nanya itu kadang apa deh yang harus dibeli, ini. Kan laki-laki saya rasakan diri, laki-laki itu nggak mau diatur. Karena dia pemimpin jiwanya. Pak tolong beli ini. Nah, jatuh harga dirinya. Serius. Apalagi istrinya nyuruhnya pakai nada yang nggak karuan kan. Mas, aku sibuk, tolong belanjain. Tolong beli ini. Apalagi nggak pakai tolong. Mas, ambilin serai di belakang. Asli itu. Tapi itu kalau suaminya nggak ngerti. Tapi kalau suaminya ngerti ilmunya, ya istrinya juga dinasehati cara komunikasi yang baik gimana. Pakai kata ajaib, tolong, maaf, nih anak-anak sudah tulisin tuh, maaf, terima kasih, dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama ya, kasih pujian, kasih hadiah, kasih isian hati. Isian hati itu apa sih? Dipeluk, itu. Baik anak, baik istri, baik suami, itu senang, ya. Pijit-pijit kecil, itu udah seneng banget. Pulang kerja, diambilin air hangat, pijit-pijit kecil sambil ngobrol, gimana mas di apa namanya tempat kerja, ada yang nakal nggak mas? Habis itu udah mas, aku nak masak dulu ya, walaupun sapaan singkat tapi itu jarang dilakukan. Nah, oke, saya juga sedang belajar terus. Rasulullah itu romantis banget loh, udah gede, udah punya cucu, masih mau lomba lari sama istrinya, ya. Masih mau lomba lari, dan pertama ngalah, yang kedua dia pengen menang, akhirnya draw, bedu. Nah, seperti itu. Yang kedua, pilar komunikasi keluarga yang sehat dan tangguh itu adalah komitmen menjaga tujuan pernikahan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada masalah apa-apa, susah didik anak, kok dikit-dikit ribut sama istri dan suami, gimana ya? Ingat lagi, tujuan komitmen menikah itu apa dulunya? Diingat-ingat. Oh iyo, wajar baik. Sebelum tunangan waktu itu aku janjinya yang penting sehidup semati sama kamu deh. Aku cinta mati. Tujuan lainnya nggak ada. Bangun keluarga yang lebih dekat dengan Quran. Bangun keluarga yang lebih lembut bicaranya. Membangun keluarga yang tujuannya orientasinya adalah akhirat. Apakah itu ada dalam catatannya? Jarang sekali, ya. Jarang sekali. Maka ada informasi orang Indonesia ini banyak yang modal nikahnya adalah cinta tanpa ilmu. Modal nikahnya dengan cinta saja tanpa ilmu. Makanya kemudian muncul kelas-kelas parenting begini. Ya, silakan loh. Yang dapat telepon penting boleh manggil di luar ya. Supaya diselesaikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kemudian komunikasinya harus positif, ya. Kata-kata yang keluar usahakan yang positif-positif saja, ya, yang baik-baik.
Kemudian ini Bu, kalau anak-anak ya, kalau anak-anak atau suami sedang ngobrol dengan ibu, memberitahu informasi apa-apa, pulang sekolah langsung, Bu, aku begini. Cerita, tiba sampai dia, tadi aku jatuh. Dia belum selesai ngomong, ibu jangan cut, jangan potong. Makanya kata ibu juga jangan main dengan dia. Hati-hati Bu, itu nyetop telinga dia untuk, nyetop otak dia untuk menyampaikan unek-unek dia. Jangan sampai di stop begitu. Ya, berkomunikasinya sudah baik, tapi dipotong dengan nasihat, itu parah loh. Selesaikan dulu, biar terbongkar semua. Terus gimana nyelesainya Pak Bambang? Menyelesaikannya dengan cara menyampaikan pengalaman ibu. Ya, pengalaman ibu. Kalau ibu nggak pernah mengalami itu, anggaplah orang lain pernah mengalami, sampaikan ke anak. Nah, ibu juga dulu pernah waktu sekolah didorong sama teman, kemudian ibu lari, terus didorong lagi, ibu jatuh. Terus ibu lari ke bu guru, ibu kasih tahu bu guru. Nah, jadi otak dia dipancing untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Jangan kemudian di-cut. Bu, tadi aku didorong sama ini terus dicubit. Makanya jangan deket-deket. Besok laporin sama Bu Tris ya. Besok lapor sama Bu Itia ya. Ya, awas. Nanti kalau dia masih nyubit, ibu nyubit dia. Dia berpikir akhirnya apa? Aku punya algojo, tenang baik. Temanku kecil, ibuku besar. Sekali cubit, selesai. Tidak mau juga dicubit, di smackdown sama mamaku. Jadi dia merasa punya backingan di belakang. Padahal anak-anak seusia ini paling konfliknya 5 menit paling lama. Habis itu ayunan bareng, main lari-lari lagi. Seperti itu ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan komunikasi anak yang seperti itu, dapat masalah di sekolah, biar terbongkar dulu. Dia cerita dulu semuanya, unek-unek sudah keluar, butak-butaknya sudah mengalir, baru sampaikan dengan cara pengalaman ibu. Ya, ibu dulu juga pernah begitu nak. Teman ibu juga pernah begitu, terus ibu begini. Nah, Bapak juga boleh melakukan itu. Yang keempat ya, 3 lagi. Menikmati waktu bersama. Ini ya. Di antara untuk komunikasi positif dan kedekatan orang tua dengan anak dan pasangan, nikmati waktu bersama. Oke, 5 menit lagi. Nikmati waktu bersama. Kapan itu? Setelah maghrib. Kompak, setelah maghrib tidak ada yang pegang HP, semua pegang Al-Quran. Bisa? Bisa. Asalkan kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Sudah saya sampaikan tadi, dajjal kecil ini. Ya, ini dajjal kecil ini. Hati-hati. Ketinggalan handphone, rela balik lagi walaupun udah sampai SP7 dari SP10. Betul? Betul. Tapi kalau ketinggalan yang lain, mungkin masih berpikir, di sana kan punya teman, minjem baiklah dulu. Ketinggalan apa misalnya? Kos kaki, ketinggalan duit misalnya. Masih bisa minjem mungkin, punya teman di SP7. Tapi kalau ketinggalan HP, biasanya balik lagi. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, nikmati waktu bersama. Ketika sudah waktunya bersama keluarga, selesaikan. 1 jam, 30 menit, ya udah sepakati, harus tuntas. Ngapain? Baca buku, baca Quran, zikir bareng, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, belajar bersama. Harus ada waktu punya untuk taklim bersama. Bahas apa? Terserah. Ya, Bapak bahas adab, iman, Ibu bahas ilmu-ilmu misalnya. Cara masak, cara membersihkan rumah yang baik, urutan-urutannya kalau mau bersihin rumah, apa dulu. Itu belajar bareng. Harus ada waktu seperti itu. Kenapa? Itu yang sekarang sedang dipisahkan oleh orang-orang kafir dari kita. Ini menjadi pemecah belah. Ya, kalau manusia diadu domba, suruh berantem sama tetangganya, kita diadu domba melalui handphone. Banyak orang tua yang bertengkar sama anaknya gara-gara padahal yang beliin HP bapak ibunya. Anaknya main HP sampai 1 jam, dimarahin. Tolong diingat siapa yang beliin, siapa yang ngisi kuota. Ya, kenapa dimarahin? Kan udah dibeliin, sudah betul tuh bapak ibu yang beliin, bapak ibu yang ngisiin pulsa, ngisi kuota, bapak ibu yang ngizinin dia megang handphone. Harusnya jangan marah dong. Ketika dia stres, ketika matanya rusak, ketika matanya minus, nikmati. Itu hasil persetujuan bapak
Bu, orang tua. Hmm. Pak Bambang punya aturan handphone di rumah, Pak? Punya. Sangga itu kalau main game cuma 10 menit. Dan itu saya harus tahu waktunya. Mulai jam berapa, walaupun saya sedang ada kerjaan, saya balik lagi ke sana. Wah, udah 10 menit. Saya balik, cek ke rumah. Barangkali nanti dia melawan ibunya. Ketika diingatin ibu, biasanya bantah gitu. Saya harus turun tangan. Dek, Bang, sudah selesai. Ayo ikut Abi keluar. Sudah 10 menit. Iya. Nah, kalau sudah ada kesepakatan di awal, itu enak. Tapi kalau tiba-tiba lagi seru-serunya di-cut, di otaknya tuh, kan belum kasih waktu. Tiba-tiba diberhentiin. Dia merasa baru sebentar nih. Oke, sangga itu. Kalau main handphone cuma 10 menit. Kalau game ya. Kalau nonton cuma 30 menit. Dan filmnya saya yang milih. Atau ibunya. Nggak milih dewek. Atau yang short-short, itu sangat saya keras, saya larang. Yang film-film pendek, ya, video-video pendek itu saya larang keras ke Sangga. Sanggi juga sama. Kenapa? Itu pengaruh ke otaknya lebih bahaya. Belum selesai belum selesai dicerna oleh otak, udah set lagi, pindah lagi, masuk lagi, set, masuk lagi. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Kenapa sebahaya itu? Kenapa handphone itu kontennya sampai segitunya? Ini mereka yang bikin handphone ini udah riset luar biasa tentang otak, gimana caranya ngancurin otak. Yang bikin TV, penemu TV, istrinya nggak boleh nonton TV, Bu. Apalagi ketika hamil. Pemilik Apple, Steve Jobs, ya, yang punya perusahaan Apple, handphone paling mahal itu, anaknya nggak boleh main handphone. Kalau belum usia 14 tahun. Luar biasa. Kita enggak. Anak 3 bulan, ibu masak, nak nyalain ya, baby bus, ceklek. Ayo, udah anteng ibu masak. Wajar kemudian anaknya ketika diambil handphonenya tantrum, guling-guling, ngamuk, segala macam. Ya, sehingga pengasuhan diambil alih oleh handphone. Berarti orang tuanya adalah handphone. Nah, itu. Kita berusaha terus baik ya. Terakhir, yang keenam, manajemen stres dan mengelola krisis. Nah, ini yang sering bikin konflik. Bapak sebagai suami, kita sebagai suami sedang cari nafkah, kemudian tiba-tiba aduh hasil sedikit, gaji menurun misalnya, segala macam. Nah, ini harus kita kelola ya. Kita kelola bagaimana istri juga paham ya. Istri tidak marah-marah kemudian gara-gara kurang beras, kurang bumbu, segala macam. Nah, istri juga harus paham, ibu-ibu, bagaimana caranya mengelola emosi tentang finansial. Allah itu nggak akan, di Al-Quran nggak ada bahasa miskin, nggak ada. Cukup ada yang ada, ya. Yang ada itu bahasanya cukup di Quran itu. Tidak ada bahasa miskin. Maka pilihannya cuma 2, kaya atau cukup, berlimpah atau cukup. Nah itu. Kuncinya kan syukur. Nah, yang kemarin mungkin ikut pengajian di Blok D, di Al-Fatah, kuncinya syukur, nikmati, terima kasih sama Allah yang sudah dikasih ini luar biasa. Insya Allah ditambah sama Allah. Ayatnya kan begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah mentok di waktunya. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup maka saya sampaikan di sini. Tolong diikat ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, yuk sama-sama kita ikat dengan doa. Kemudian semua usaha yang kita laksanakan di rumah dari pagi sampai pagi lagi besok itu kita ikat. Apa ikatnya? Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Ada di Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Nanti kita pulang ke kuburan, bapaknya Bu Tris, ya ini sebagai pelajaran, pulang ke kuburan yang ditunggu siapa? Doa dari anak-anaknya, bukan doa dari tetangganya, bukan doa ketika 7 hari, 40 hari, 100 hari, bukan. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh Pak Bahar adalah doa dari anak-anaknya. Kalau anak-anak kita nanti besar, kaya raya, kemudian bapaknya meninggal suruh mimpin Yasin aja nggak bisa, doain nak pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, nggak bisa. Kalau ngitung duit aku paham. Kalau ngitung proyek, aku jagonya. Kalau doa, bayar ustadz lah, aku panggil. Nak bayar berapa, aku panggil ustadz dari mana. Mudah-mudahan makbul. Bukan berarti doa ustadz tidak makbul. Tapi hadis yang paling jelas tuh,
doa anak soleh yang ditunggu orang tua di dalam kuburan tuh. Sedekah jariah, amal soleh, kemudian doa dari anak-anaknya, ya. Ikatan yang kedua, yuk kita ikat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, ini doanya Nabi Sulaiman, Ibu. Saking solehnya Nabi Sulaiman. Iya betul, Nabi Sulaiman. Saking solehnya Nabi Sulaiman, beliau itu sudah dikasih kekayaan, dikasih kerajaan, tapi masih ingat sama kebaikan orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur, pandai, pinter, syukur sama kamu, ya Allah. Sudah dikasih sedemikian rupa. Wa ala walidayya, mungkin baiknya aku hari ini karena orang tuaku baik. Nah, ini nanti nular Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baik sama nenek kakeknya anak-anak, insya Allah anak-anak akan belajar. Oh iya ya, ibuku memperlakukan nenekku seperti itu, tak tiru. Oh iya ya, kakekku sama bapakku digitukan, berbuatnya baik sekali, tak tiru. Nah, itu yang diharapkan. Jangan sampai nanti dipanggil kakeknya anak-anak, alah Pak, ambil sendiri sih Pak, aku sedang sibuk. Anak akan niru. Nanti ketika diminta oleh ibunya, Dek, tolong ambilin centong di belakang. Sibuk Bu, belum selesai main gamenya, ambil dewek. Langsung bertanduk itu ibunya. Belajar dari siapa nak kata-kata begitu? Gak sadar dia. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, maafkan saya kalau ada kesalahan kata-kata, kesalahan inspirasi, kesalahan perumpamaan. Mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya panggil Bu Itianya. Mana tadi Gia? Mau dapat? Salam dulu. Nih, kita tidur. Yang paut di screen nanti aja dulu. Sarah ya. Masuk aja, masuk ibu-ibu. Anaknya di bawah. Iya. Sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Kayaknya tegang sekali dari pagi. Ya, baik, alhamdulillah hari ini di awal bulan November, insya Allah kami sebagai pihak guru akan melaporkan hasil apa yang sudah dikerjakan, yang dievaluasikan baik di PAUD Bismillah ataupun di HS Bismillah. Dan sebelumnya untuk yang PAUD Bismillah seluruh wali murid sudah diundang ya kemarin ya dalam kegiatan HKK atau Hari Konsultasi Keluarga, dan kami dari pihak guru sudah menyampaikan apa saja perkembangan dari putra-putri adik-adik putra-putri anak PAUD Bismillah ini kepada orang tua. Begitupun kami mencatat perkembangan bagaimana putra-putri ketika di dalam rumah ya. Intinya kegiatan yang kemarin sudah dilewati adalah agar kita sama-sama bekerja sama ya. Karena anak-anak ibu ya ketika di rumah ya berarti anaknya orang tua, tapi ketika dimasukkan ke PAUD Bismillah ataupun ke HS Bismillah itu berarti menjadi bagian tanggung jawab kami di sekolah ya. Tapi intinya adalah kita bisa bekerja sama ya, guru-guru orang tua bisa mengulang apa yang sudah diajarkan ketika di sekolah, itu seperti itu. Baik, untuk yang wali murid HS bisa menunggu sebentar ya, karena nanti untuk pertama kami mengundang anak-anak PAUD dulu ya, siapa yang hari ini mendapatkan bintang ya, kemudian hasil evaluasinya kami bagikan juga ke anak-anak, baru kemudian nanti setelah PAUD selesai ya itu bisa langsung meninggalkan ruangan dan baru dilanjutkan untuk anak-anak HS gitu ya.
Karena kalau mau dipisah juga beberapa wali murid ada yang double ya, ada yang wali murid HS dan PAUD itu seperti itu. Baik, untuk pembagian bintang dan hasil evaluasi PAUD Bismillah, insya Allah saya serahkan kepada wali kelas ya, karena Bu Trisnya hari ini belum bisa masuk ya. Hari ini saya serahkan ke Bu Mika. Ya, silakan. Yang dokumentasi siapa yang di depan? Itunya apa? Dimatiin aja videonya. Videonya matiin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, anaknya masuk semua. Nanti kita panggil nama